Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami akan mempresentasikan rancangan aplikasi yang kami beri nama Dropit. Sebelum kami mempresentasikan aplikasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Jadi, pertama ada saya sendiri, Ferdi Firmansyah. Saya Fatur Rossi. Dan saya Gloria Estefania Yaspis. Pertama, konsep aplikasi. Jadi, Dropit sendiri merupakan sebuah platform yang dapat membantu dan mempermudah pengguna untuk menyetorkan sampah tanpa harus keluar rumah, karena petugas atau dropper kami akan datang ke rumah pengguna untuk mengambil sampahnya. Selanjutnya ada pusat. Kami akan mendirikan Dropit di 2 kota besar di Indonesia. Yang pertama ada Medan, dan yang kedua ada Jakarta. Lalu yang kedua ada kompetitor. Next. Yang pertama, Rekosistem. Keunggulan dari aplikasi Rekosistem sendiri adalah sampah anorganik dapat didaur ulang kembali dan dapat meminimalisir penumpukan sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir. Kekurangan Rekosistem adalah pengguna harus memilah sampahnya sendiri. Potensi yang Rekosistem bisa kembangkan yaitu waste station delivery box bisa diperbanyak. Selanjutnya, Duitin. Keunggulan dari aplikasi Duitin sendiri adalah pengguna bisa mendapatkan reward dari setiap sampah yang disetor. Kekurangan aplikasi Duitin adalah pengguna harus mengantarkan sampahnya sendiri. Potensi yang bisa Duitin kembangkan adalah menerapkan sistem jemput ke rumah pengguna. Selanjutnya, yang terakhir, mal sampah. Keunggulan dari mal sampah adalah pengguna bisa menukarkan reward secara langsung melalui cash. Kekurangan dari mal sampah ialah tidak adanya fitur poin yang bisa ditukarkan dengan berbagai macam hadiah. Potensi yang bisa mal sampah kembangkan yaitu menambahkan fitur poin pada aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengembangan Dropit. Dalam pengembangan yang akan kami lakukan, kami akan memasukkan 4 hal ini ke dalam aplikasi Dropit. Fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini kita bagi menjadi 3, yaitu fitur umum, petugas, dan pengguna. Dan untuk fitur umum, kita memasukkan profile, setting, privacy policy, dan about us. Next. Nah, untuk fitur bagi petugas, kita akan menyediakan fitur pickup. Dan yang kedua adalah fitur maps. Yang ketiga, fitur chat. Yang keempat adalah story. Yang kelima adalah information. Yang keenam adalah point dan detail point. Selanjutnya adalah fitur bagi pengguna, di mana di sini kita akan memberikan fitur pickup. Yang kedua adalah maps. Ketiga adalah story, di keempat adalah information, yang kelima adalah point dan isi point, dan yang keenam adalah chat. Jadi selanjutnya bagian alur program Dropit sendiri. Yang pertama dari memulai aplikasinya. Jadi pertama kali waktu kita membuka aplikasinya, kita akan ditampilkan oleh tampilan daftar akun. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa langsung login. Jika tidak, kita harus mendaftar dulu sebagai petugas atau pengguna. Misalnya sebagai petugas. Jadi kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Setelah memasuki data, sistem akan memvalidasi data tersebut. Setelah divalidasi sistem, kemudian data tersebut akan dikirim ke tim Dropit, yang mana tim Dropit sendiri yang akan memvalidasi data petugas tersebut 2 kali 24 jam. Setelah tim Dropit memverifikasi dan data sudah benar, maka data tersebut bisa dikonfirmasi atau tervalidasi, yang mana petugasnya bisa login. Nah, jika pengguna harus memasuki data dan validasi sistem, dan selanjutnya langsung bisa login. Nah, jika sudah bisa login, pengguna harus memasukkan nomor telepon dan password. Jika salah, maka akan mengulang kembali ke login. Dan jika benar, itu akan ada validasi antara petugas atau pengguna, yang mana misalnya kita pengguna akan masuk ke tampilan pengguna, dan jika petugas akan masuk ke tampilan petugas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya di menu petugas. Di menu petugas, yang pertama kita akan menemukan halaman utama petugas yang berisi fitur-fitur, yaitu yang pertama pick up atau menu penjemputan, jumlah poin, informasi, histori pengambilan, dan keluar aplikasi. Lalu di menu penjemputan atau pick up, nanti akan ada notif dari penjemputan sampah yang akan dikonfirmasi oleh petugas. Lalu petugas akan memasukkan jumlah berat sampah pada halaman order, lalu mengklik selesai. Lalu yang kedua, di fitur jumlah poin akan menampilkan jumlah poin yang dapat oleh petugas dan menu halaman penukaran poin. Jika petugas ingin menukarkan poin, petugas akan mengklik redeem point dan akan menampilkan hadiah-hadiahnya. Lalu petugas akan memilih hadiahnya, lalu berhasil menukarkan hadiah.
Yang ketiga, menu informasi yang berisi informasi tentang pengelolaan sampah terkini dan juga servis pelayanan drop it yang terbaru. Lalu ada histori pengambilan, yaitu yang berisi histori pengambilan sampah dan poin yang diperoleh. Yang selanjutnya adalah menu penjemputan, di mana pengguna akan dihadapkan dengan halaman utama pengguna yang berisi informasi penjemputan sampah, jumlah poin, histori penjemputan, dan menu keluar aplikasi. Dalam informasi, pengguna akan mendapatkan informasi tentang pengelolaan sampah terkini dan juga servis pelayanan drop it terbaru. Selanjutnya adalah fitur penjemputan sampah. Nah, dalam fitur penjemputan sampah ini, pengguna akan melakukan request untuk penjemputan sampah, lalu memasukkan lokasi penjemputan dan metode pembayaran yang akan dilakukan. Pengguna akan menggunakan wallet atau cash. Setelah itu, pengguna akan melakukan konfirmasi. Setelah konfirmasi, aplikasi akan mencari petugas terdekat dengan pengguna. Selanjutnya, setelah petugas mendapatkan titik penjemputan, petugas akan menuju lokasi pengguna. Selanjutnya adalah fitur jumlah poin. Nah, di fitur jumlah poin ini, pengguna dapat menukarkan poin dengan cara melakukan redeem. Nah, yang pertama nanti yang akan ditampilkan adalah jumlah poin yang dimiliki. Setelah itu, jika pengguna akan melakukan redeem, aplikasi akan menampilkan hadiah-hadiah yang tersedia. Setelah itu, pengguna akan memilih hadiahnya dan pengguna akan menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang kami sediakan. Setelah itu adalah histori penjemputan. Di histori penjemputan ini, pengguna dapat melihat berapa kali ia melakukan request penjemputan sampah dan berapa kali penjemputan sampah yang ia request berhasil. Nah, setelah itu, pengguna dapat order dari aplikasi. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan mockup atau prototype dari aplikasi kami sendiri. Jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang telah kami rancang. Di sini ada logo dari aplikasi kami sendiri, yaitu Drop It. Selanjutnya, pengguna akan ditampilkan oleh menu login, dan ada di bawahnya tombol register. Misalnya pengguna sudah ada punya akun, bisa tinggal login. Dan misalnya belum ada akun, jadi di sini kita harus sign up terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengisian data berupa nama panjang, email, nomor telepon, password, dan statusnya sebagai pengguna atau droppers atau petugas. Nah, semisalnya kita memasukkan petugas terlebih dahulu, dan sudah termasuk, jika petugas maka harus melampirkan KTP atau KK. Dan jika tidak, itu tidak perlu. Jadi kita sign up aja terlebih dahulu. Dan petugas harus menunggu verifikasi dari tim Drop It kami, yang mana ini memerlukan waktu 1 atau 2 kali 24 jam. Dan misalnya sudah diverifikasi, petugas bisa langsung login, menekan akunnya dengan nomor telepon dan juga password. Oke, baik. Sekarang kita ada di halaman petugas. Yang pertama, kita bisa lihat di halaman petugas ini akan menampilkan nama petugasnya, di mana lokasi petugasnya, lalu ada menu search for a Drop It, lalu Drop It point, lalu halaman news, dan 4 fitur, yaitu pick up, point, information, dan history. Nah, yang pertama, kita ke menu pick up, yaitu nanti ada tampilan seperti you have a new order, lalu kita klik. Oke, setelah kita klik you have a new order, akan menampilkan data-data pelanggan yang harus kita jemput sampahnya. Seperti di contoh, yaitu ada keterangan Rosi berada di Jalan Kasih Sayang, dan pembayaran yang akan dia gunakan yaitu cash. Lalu kita klik chat, apakah supaya kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan Rosi. Nah, ini adalah menu tampilan chat, yaitu coba kita klik your message. Bisa diketik, misalnya, hai Rosi, kamu berada di mana? Ditunggu ya penjemputan sampahnya, seperti itu. Lalu kita klik kembali. Setelah kita mengetahui keberadaan Rosi secara detail, kalau kita jemput sampahnya, kita berada di rumah Rosi sekarang, kita memasukkan jumlah berat sampah yang Rosi berikan kepada kita, kita klik enter the amount of trash weight, misalkan berat sampahnya 20, kita klik 20, lalu kita complete the order. Lalu setelah kita confirm di order, kita akan mendapatkan poin, yaitu Ferdi sebagai petugas sebesar 10.000. Lalu kita kembali ke go to home. Nah, udah ke go to home nih, kita bisa redeem point yang telah kita dapatkan tadi, kita klik redeem point. Lalu di menu penukaran poin ini akan menampilkan apa-apa aja sih yang bisa kita tukarkan melalui poin tersebut. Ada Unipin, voucher, Google Play, e-money Dana, GoPay, dan masih banyak lagi. Misalkan kita akan menukarkannya ke Unipin, kita klik Unipin. Nanti akan tertera berapa voucher yang kita dapatkan dan berapa poin yang harus kita tukarkan. Misalkan poin yang harus kita tukarkan adalah 10.000, kita akan klik redeem point, confirm. Nah, redeem successfully, yaitu poin sudah kita tukarkan dan kita akan mendapatkan voucher. Setelah itu kita kembali ke go to home. Lalu kita ke menu halaman information.
yang akan menampilkan berita-berita terkini dari pengelolaan sampah. Di menu information ini kita bisa scroll ke bawah, kita bisa klik bagian-bagian yang ingin kita pilih, lalu kita bisa mencari berita-berita yang terkini. Selanjutnya kita ke halaman history. Lalu di menu history ini akan menampilkan siapa aja sih pengguna-pengguna yang sudah kita jemput tadi sampahnya. Ada Rosi dan Gia contohnya. Rosi yang sudah finish, lalu Gia yang ordernya di cancel. Misalnya kita ingin melihat punya Rosi, kita klik Rosi, lalu di sini berisi data-data, yaitu berupa nama, tempat, via pembayarannya cash, lalu tanggal, serta jam kapan pengambilan sampah. Lalu kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman pengguna. Selanjutnya untuk pengguna, misalnya pengguna belum ada akun, jadi dia harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, untuk pengguna, misalnya sudah diisi data ini semuanya. Oke, nama pengguna Rosi dan statusnya pengguna. Nah, jika pengguna tidak perlu lagi menggunakan foto KK atau KTP, jadi tinggal sign up. Dan di sini pengguna akan dikirimkan code ke nomor yang sudah dimasukkan berupa angka. Jadi pengguna harus melakukan validasi untuk akunnya. Nah, misalnya sudah dimasukkan, pengguna akan berhasil dan akan menuju ke menu login kembali. Nah, di sini kita akan login sebagai pengguna. Selanjutnya di halaman pengguna kita akan tampilkan adalah menu profile dan lokasi yang di mana kita berada. Selanjutnya adalah drop it point yang kita dapatkan atau yang kita miliki, dan ada fitur-fitur yang ada di dalam halaman pengguna. Contohnya yang pertama adalah pick up. Kita tekan pick up, setelah itu kita akan memasukkan lokasi di mana sampah yang kita mau untuk dijemput. Setelah itu kita pilih metode pembayaran. Nah, sebelum itu, jika Anda ingin mengganti lokasi, Anda bisa tekan change location. Nah, di sini Anda bisa mengganti lokasi Anda dengan lokasi yang Anda inginkan. Misal Jalan Kasih Sayang, setelah itu tekan down. Setelah itu, kita memilih metode pembayaran yang kita inginkan. Di sini tertera cash. Jika Anda ingin merubahnya, Anda tinggal tekan change payment method. Nah, di sini tersedia banyak metode-metode yang bisa kalian gunakan. Misal kita akan menggunakan cash, kita tekan cash, lalu tekan done. Setelah itu, setelah dirasa semuanya sudah cukup, kita tekan order. Nah, aplikasi akan mencarikan petugas yang terdekat dengan pengguna. Selanjutnya, nah, petugas akan menuju ke lokasi penjemputan sampah. Di sini juga ditampilkan berapa lama petugas akan menuju lokasi penjemputan sampah dan nama petugas yang akan menjemput sampah. Nah, di sini juga ada fitur chat, di mana pengguna dapat memberikan detail lokasi dengan menekan fitur chat ini. Pengguna bisa berkirim pesan dengan petugas yang menjemput sampah. Misal kita akan menekan atau mengetik pesan. Kita tekan message. Nah, di sini kalian bisa mengetik sampah, misal, Pak, di sini ya, saya tunggu. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai, kalian bisa back. Setelah petugas sampai dan mengambil sampah di lokasi pengguna, tampilannya akan berubah seperti ini, yaitu order complete, di mana petugas sudah memasukkan beberapa sampah yang kita setor dan poin sudah masuk ke dalam akun kita. Selanjutnya kita akan back ke go to home. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur poin. Kita tekan fitur poin. Nah, untuk halaman pengguna, fitur poin ini kurang lebih sama seperti halaman petugas. Kalian bisa redeem poin dan kalian bisa mengecek jumlah total poin yang kalian dapatkan. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita balik ke go to home. Fitur selanjutnya adalah fitur information. Kita tekan information, dan di sini akan menampilkan tentang informasi-informasi tentang sampah yang terbaru dan tentang aplikasi Dropit yang terbaru. Selanjutnya kita ke menu history. Di menu history ini, pengguna dapat melihat berapa kali ia menyetorkan sampah kepada petugas dan siapa saja nama-nama petugas yang menjemput sampahnya. Di sini tertera Ferdi dan Dia. Misal kita ingin mengecek detail penjemputan sampah, kita bisa menekan tanda panah di kanan ini. Misal kita mengecek yang Ferdi. Nah, di sini status pesanan sudah sukses dan pengguna mendapatkan 12.000 poin. Yang petugas yang menjemputnya adalah Ferdi di Jalan Kasih Sayang dengan metode pembayaran yang kita gunakan yaitu cash pada tanggal 28 November jam 5. Setelah itu kita balik ke menu utama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menu-menu tambahan di dalam aplikasi ini sendiri. Yang pertama ada menu profile, yang mana pengguna bisa mengganti nama, username, password, atau two-factor authentication, yang mana bisa meng-secure lebih akunnya, dan juga dark mode yang bisa diganti ya, ini beta, masih beta.
Nah, di sini ada About Us juga dan Help and Support. Nah, jika petugas tidak mempunyai order lagi, maka menu yang akan ditampilkan seperti ini. Petugas tidak akan mendapatkan notifikasi order, yang mana menu pick up-nya ini blank, tidak ada apa-apa. Jadi di sini sistem akan memberitahu currently unavailable, yang mana tidak ada pengguna mengorder. Demikian penjelasan rancangan aplikasi yang telah kami buat. Sekian, terima kasih. Nah, untuk halaman pengguna